Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga pada siang hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk melanjutkan kembali daurah kita membahas kitab Muqaddimah Jazariyah karya al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah ini adalah sesi yang ke-7. Alhamdulillah kita sudah sampai pada babut tajwid. Silakan dibuka di halaman 126. Kita akan melanjutkan dengan hukum mentajwidkan Al-Qur'an. Kita baca terlebih dahulu. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Wal akhdhu bit tajwidi, mengamalkan tajwid dalam bacaan Al-Qur'an. Ini wawunya istinafiyah. Terkadang memang kita tidak perlu menerjemahkan huruf waw yang ada di depan khususnya. Ini sekedar penanda bahwa dimulainya kalimat yang baru, sehingga langsung mengamalkan tajwid. Al akhdhu bi itu maknanya bukan mengambil ya, tapi langsung mengamalkan gitu. Al-akhdhu bi, mengamalkan tajwid. Wal akhdhu bit tajwid maksudnya mengamalkan tajwid dalam bacaan Al-Qur'an tentunya. Hatmun lazimu, merupakan kewajiban dan suatu keharusan. Ini penegasannya, kewajiban yang diharuskan. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Di dalam nuskhah yang lainnya disebutkan man lam yusahhihil Qur'ana. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, dalam nuskhah yang lain tadi, barang siapa yang tidak memperbaiki, sahaha yusahihu, memperbaiki. Kami cenderung untuk mengambil yang man lam yujawwidil Qur'ana. Jadi bukan man lam yusahihil Qur'ana, tapi man lam yujawwidil Qur'ana. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, memperbagus bacaan Al-Qurannya. Dan Al-Quran ini merupakan bahasa resmi. Bisa kita baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Maka dalam qiraat pun Al-Imam Ibnu Katsir membaca dengan Al-Quran. Al-Imam Ibnu Katsir Al-Makki tidak membaca Al-Quran beliau, tapi membaca apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quranu. Bukan Qur'anu, tapi Quranu. Di sini kita ambil yang Al-Quranu supaya sesuai dengan timbangan bait syairnya. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, berdosa. Kita bisa mengambil kesimpulan di sini pendapat Al-Imam Ibnul Jazari bahwa mentajwidkan bacaan Al-Qur'an itu wajib secara syar'i, wajib syar'i. Dan konsekuensinya orang yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an adalah berdosa. Apa alasan beliau? Li'annahu lamni litta'lil, li'annahu, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala bihi, dengan tajwidlah anzala, menurunkan Al-Qur'an. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an sepaket dengan tajwidnya. Jadi bukan hanya tulisannya saja, tetapi juga cara bacanya sudah diturunkan dengan aturan tertentu, yaitu dengan bertajwid. Wa hakadza, dan demikian pula minhu, darinya, yaitu dari Allah, ilaina, sampai kepada kita, wasala, sampai kepada kita, sampai. Jadi Al-Quran sampai kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tajwid pula. Itu alasannya ya. Taib.
Hukum mentajwidkan Al-Quran menurut Al-Imam Ibnu Jazari adalah wajib, fardu ain. Ini dikuatkan dengan beberapa dalil. Yang pertama adalah dalil Al-Quran, kemudian dalil hadis, kemudian dalil ijma'. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat keempat, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dan tartilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya. Warattilil Qur'an sudah merupakan kewajiban, perintah lil wujub. Ditambahkan lagi penguat dengan maf'ul mutlak, tartila, setartil-tartilnya. Ini yang pertama. Yang kedua dalil dari hadis. Kita sudah menyebutkan kemarin hadis Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab wa aswatiha. Bacalah Al-Qur'an dengan lahjahnya orang Arab dan juga suara mereka di dalam baca Al-Qur'an. Itu juga merupakan perintah untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan mentajwidkannya. Dikuatkan lagi dengan hadis dari Ibnu Yazid Al-Kindi, beliau berkata, suatu ketika seseorang membaca Quran kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyimak bacaan seorang sahabat, maka ini ana belum meneliti apakah yang membaca kepada Abdullah bin Mas'ud ini sahabat atau tabi'in. Yang jelas ini murid daripada Abdullah bin Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas secara riwayat Abdullah bin Mas'ud mendengar bacaan seseorang, kemudian sampai pada ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dibaca lil fuqara'i tanpa memanjangkannya, maksudnya tanpa membacanya lebih dari 2 harakat. Dia hanya 2 harakat saja, lil fuqara'i wal masakin. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menegurnya, ma hakadza aqra'aniha Rasulullah. Bukan begini caranya Rasulullah membacakannya kepada saya. Kaifa aqra'aka ya Aba Abdurrahman? Bagaimana beliau membacakan kepadamu wahai Abu Abdurrahman? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud pun membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Famaddaha. Beliau memanjangkan fuqara'. Artinya kalau disebut mad itu lebih dari 2 harakat. Nah, tapi kalau disebut qasar dalam lingkup mad itu artinya 2 harakat saja membacanya. Jadi beliau membaca dengan panjang. Dari sini kita tahu bahwasanya membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid hukumnya wajib. Ya. Walaupun antara fuqara'i 2 harakat dengan fuqara'i 4 atau 6 harakat tidak mengubah makna, sama saja artinya bagi orang-orang yang fakir. Hanya saja Al-Quran dibaca dengan aturan tertentu. Maka Abdullah bin Mas'ud tetap menegurnya walaupun itu hanya lahan khafi, tidak mengubah makna. Kemudian berikutnya dalil ijma'. Syekh Muhammad Maki Nasr Al-Juraishi beliau mengatakan di dalam Nihayatul Qaulil Mufid, faqad ijtama'atil ummatul ma'sumatu ala wujubit tajwid min zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila zamanina. Para pendahulu umat ini telah sepakat akan wajibnya mengamalkan tajwid sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga zaman kita ini. Walam yakhtalif fihi ahadun minhum, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyelisihinya. Wa hadza min aqwal hujaj, dan inilah pendapat atau argumentasi yang paling kuat. Jadi para salafus saleh mereka berijma' bahwa membaca Al-Quran itu sekaligus dengan tajwidnya. Sudah satu paket. Walaupun hukumnya adalah fardu ain, tetap selalu ada pengecualian. Kita sudah jelaskan kemarin sekilas bahwa pengecualian ini berlaku bagi orang yang memiliki uzur. Baik itu memiliki cacat di dalam anggota pengucapannya, atau lemah karena faktor usia, sudah sepuh, sudah tua, tidak lagi bisa membaca dengan sempurna, atau terus-menerus salah meskipun sudah berusaha untuk belajar. Ini ma'fu insyaallah. Atau tidak ada seorang pun yang bisa mengajarinya, dan lain sebagainya. Al-Imam Ibnu Jazari dalam An-Nashr fil Qira'atil 'Ashr dalam bab tajwid beliau mengatakan, amma man kana la yutawi'uhu lisanuhu wa lam yajid man yahdihi ila shawab fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Adapun orang yang tidak piawai atau pandai lisannya, tidak fasih lisannya, sudah uzur, dan ia tidak menemukan seseorang yang membimbingnya hingga benar, maka sesungguhnya Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya.
Walihadza ajma'a man na'lamuhu minal ulama ala annahu la tasihhu salatu qari'in khalfa ummi wa huwa man la yuhsinul qira'ah. Dan oleh karena itulah para ulama yang kami ketahui mereka bersepakat, mereka ijma' bahwa tidak sah salat seorang qari, seorang yang memang sudah belajar, seorang qari mengetahui hukumnya di belakang seorang imam yang ummi. Maksudnya ummi adalah man la yuhsinul qiraah, yaitu yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dalam pembahasan fikih disebutkan ya, bagaimana bermakmum di belakang seorang ummi atau la yujidul Fatihah, khususnya surah Al-Fatihah, yang tidak membaca Al-Fatihah dengan baik, dengan benar. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i, seorang yang dia mengetahui bacaan yang bagus kemudian dia salat di belakang seorang imam yang ummi, maka salatnya tidak sah. Sehingga dia harus mufaraqah, dia harus niat untuk memisahkan diri dari jamaah. Entah dia sekalian keluar salat sendiri atau dia niatkan bahwa saya salat ini munfarid, bukan lagi berjamaah dengan imam tersebut. Ya, maka ini menjadi tanggung jawab seorang imam, khususnya lagi di KM, di dalam menunjuk seorang imam ya. Harus berhati-hati jangan sampai seorang yang alim, seorang qari itu salatnya tidak sah gara-gara imam yang ummi. Ya, kasihan. Seorang yang ummi bisa menjadi imam tetapi bagi orang yang semisal dengannya. Ya. Kalau di belakangnya memang orang-orang yang jahil, ini udah paling mending, maka tidak masalah. Di pelosok misalkan nggak ada lagi yang lebih mending dari ini udah paling mending ini. Ya, maka tidak masalah. Sambil banyak-banyak istighfar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Taib, itu tadi pendapat yang mengatakan bahwa mentajwidkan bacaan Al-Quran adalah fardu ain. Ya, wajib semuanya, mau itu pembahasan makhraj, sifat, hukum-hukum bacaan, hanya saja apa? Ada uzur bagi orang-orang tertentu. Jadi tetap ya, walaupun statusnya wajib tetapi tetap ada uzur bagi orang-orang tertentu. Adapun sebagian ulama kontemporer mereka merincinya. Ada sebenarnya pendapat kedua yang mengatakan tidak wajib sama sekali dengan dalil wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesusahan di dalam agama bagi kalian. Ya, maka mentajwidkan Al-Qur'an ini susah, apalagi orang non Arab. Maka enggak suka Allah sama yang susah-susah, sehingga ini bukan wajib ini. Tapi pendapat ini kurang tepat. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu sedangkan itu tidak dimampui oleh hambanya. Jadi Allah sudah perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Maka pendapat yang ketiga, sebagian ulama kontemporer merincinya. Ada poin-poin yang memang wajib secara ain, wa fardhu ain, wajib setiap jiwa seorang muslim yang berakal dan dewasa. Yaitu pada pembahasan makharijul huruf. Karena kalau makharijul huruf ini salah, maka akan mengeluarkan huruf dari batasannya, akan berubah jadi huruf yang lain, otomatis akan mengubah makna. Bisa jadi maknanya itu berubah atau rusak, nggak jelas jadi apa. Kemudian terkait dengan sifat lazimah, tapi sifat lazimah yang jika salah diucapkan akan mengubah hakikat huruf dan makna. Ingat ya, ada sifat lazimah yang kalaupun salah tidak sampai mengeluarkan huruf dari hakikatnya dan tidak sampai mengubah makna. Ini maksudnya sifat lazimah yang apabila salah pada sifat lazimah tersebut maka akan mengeluarkan huruf dari hakikat dan juga makna. Contoh, huruf ta punya sifat istifal, kalau dia dibaca dengan isti'la jadi huruf ta, otomatis berubah ini hurufnya. Sama huruf sin istifal ya, kalau dia dibaca dengan sifat isti'la jadi huruf shad, otomatis berubah maknanya. Nah, kita berikan contoh misalkan salah pada makhraj sehingga maknanya berubah, ini makhraj dulu, baru nanti sifat. Contoh misalkan wujuhu yauma idzin nadhirah pakai dhad, artinya berseri-seri. Pada hari tersebut wajah-wajah terdapat wajah-wajah yang berseri-seri karena bahagia. Ila rabbiha nadhirah, dikarenakan mereka melihat Rabb mereka. Nadhirah dengan dhad artinya berseri-seri, sedangkan nadhirah dengan dha artinya melihat, dari kata nadhara yanzuru. Maka kalau dibaca wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah akan berubah mananya. Ini berarti sudah apa? Beda makhraj. Dha dia di ujung lidah sedangkan dhad di tepi lidah. Jelas ya? Berubah makna.
Yang kedua, salah pada sifat lazimah sehingga mengubah makna. Contohnya misalkan huruf sin dia sifatnya istifal, sedangkan shad sifatnya isti'la. Harusnya sin dibaca asallahu, semoga Allah, ya. Ini berharap semoga Allah, tapi ketika dia dibaca dengan sifat isti'la akan berubah jadi shad, asa. Waliyadzubillah, bermaksiat atau durhaka atau membangkang. Maka maknanya berubah. Sama juga misalkan fa'asa, maka Fir'aun durhaka, membangkang ar-rasula, kepada seorang rasul. Kalau dibaca dengan sin, dibaca dengan sifat istifal, maka jadi sin fa'asa, semoga. Ini contoh. Sama juga misalkan tui, jadi tui. Nanti akan minimalnya jadi makna yang enggak jelas atau bisa berubah pada makna yang lain. Ya. Jadi itu tadi ada huruf-huruf yang dia sama makhrajnya, beda sifatnya antara istifal dan isti'la. Ketika istifal jadi isti'la maka akan berubah huruf. Padahal faktornya tadi sifat kan? Makhraj masih sama, makhrajnya sama, hanya saja berubah hurufnya. Kenapa? Karena sifatnya. Dan itu sifat lazimah. Lanjut. Salah pada harakat sehingga maknanya berubah, seperti yaftarun, berdusta. Yafturun artinya putus asa atau lemah. Maka ini berubah harakat dan berubah pula maknanya. Nah, kalau kesalahannya pada poin-poin ini, makharijul huruf, kemudian pada sifat lazimah yang kalau salah mengubah huruf, kemudian pada harakat atau pada kata juga termasuk, maka itu diwajibkan. Untuk menjaga supaya tidak salah itu diwajibkan. Sedangkan untuk sifat-sifat penghias, hukum-hukum bacaan yang kalau salah tidak sampai mengeluarkan huruf dari hakikatnya, tidak sampai mengubah makna, maka itu hukumnya sunnah. Ya. Kalaupun dilakukan dapat pahala, kalaupun memang dia tidak melakukannya, minimal kalau yang melakukannya seorang yang alim, maka aib. Kalau melakukannya saat baca Al-Quran biasa, tiba-tiba antum nih gimana udah belajar tajwid, apalagi ngajar tajwid, loh kok gunahnya nggak dipanjangin, loh mat wajibnya kok 4 harokat, kok tidak 4 harokat, cuma 2 harokat, atau mat lazimnya kok cuma 3 harokat, nggak sampai 6 harokat, aib itu. Walaupun tidak mengubah makna, tapi mengurangi kesempurnaan bacaan. Kalau dilakukan saat baca Al-Quran biasa itu aib. Tapi kalau dilakukan saat proses pengambilan sanad, kemudian dibiarkan oleh gurunya, maka itu namanya kedustaan di dalam periwayatan. Tiba-tiba setelahnya nanti dia dapat ijazah sanad, maka ini suatu kedustaan. Maka dilihat konteksnya juga. Taib, ini tadi perincian para ulama terkait dengan hukum mentajwidkan Al-Quran. Jazakumullah khairan, Syekh. Jelas sampai sini ya insyaallah ya. Kesimpulannya ada berapa tadi? Pendapat 3. Ada yang mengatakan wajib seluruhan karena Al-Quran sampai kepada kita dengan satu paket dengan tajwidnya. Yang kedua adalah tidak wajib sama sekali karena Allah tidak menghendaki kesusahan bagi hambanya di dalam agama ini. Yang ketiga merincinya. Pendapat ulama kontemporer merincinya. Termasuk misalkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan terkait dengan hukum-hukum bacaan, idgham, iqlab, ikhfa, yang memang kalau salah nggak sampai mengubah makna itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sampai mengubah makna jadi berubah hurufnya, maka itu yang wajib. Jelas ya? Dengan demikian kita mengetahui hukumnya sehingga kita harus berhati-hati. Bukan bermaksud menakut-nakuti dan juga kita tidak berlebihan serta juga tidak meremehkan. Penting kita untuk belajar tajwid agar merealisasikan firman Allah waratilil Qur'ana tartila. Poin kedua, setelah tadi hukum tajwidkan Al-Qur'an, sekarang tajwid menghiasi bacaan Al-Qur'an. Kita baca wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Tajwid juga merupakan hilyatut tilawah, penghias bacaan, penghias tilawah. Jadi ada 3 istilah nanti ya, ada tilawah, ada qiraah. Jadi tajwid itu penghias tilawah, penghias bacaan. Wazinatul ada, perhiasan bagi al-ada, bacaan Al-Quran. Wal qiraati, dan juga bagi qiraah, bacaan Al-Quran. Nah semua ini maknanya bacaan Al-Quran.
Hanya penggunaannya berbeda-beda. Perhatikan 3 istilah ini. Yang pertama adalah tilawah. Apa itu tilawah? Tala yatlu tilawatan. Maksudnya adalah baca. Membaca hanya saja disertai dengan penghayatan. Berusaha memahami isi kandungan dan mengamalkan isi kandungannya. Maka tidak heran di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan kata tala yatlu, biasanya setelahnya diiringi dengan pengamalan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah. Utlu, bacalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu. Bisa juga utlu di sini ikutilah. Tala yatlu artinya tabi'a yatba'u, bisa bacalah apa yang diwahyukan oleh Rabbmu kepadamu berupa Al-Quran, atau ikutilah apa yang diwahyukan oleh Rabbmu berupa Al-Quran. Wa aqimish shalah, dan tegakkanlah salat. Atau innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ada pengamalan setelahnya itu. Yang menunjukkan tilawah bukan hanya bacaan biasa, tapi bacaan yang disertai dengan penghayatan dan juga berusaha untuk mengamalkan isi kandungannya. Kemudian yang kedua adalah ada. Al-ada. Ada hamzah di akhirnya ya. Al-ada maknanya adalah bacaan Al-Quran yang diambil secara talaqi dari seorang guru. Jadi murid dia ngambil bacaannya dari gurunya. Entah itu dengan cara al-'ard ataupun as-sama'. Al-'ard itu setoran, murid yang baca, sedangkan as-sama' berarti gurunya yang baca, gurunya yang nalkin. Ya, itulah bacaan Al-Quran diambil dengan dua arah itu. Al-'ard was-sama'. Sebagaimana Nabi SAW juga ditalkin oleh Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam talkin beliau ala qalbika, sehingga nyampe ke hati Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun juga diriwayatkan menyetorkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ya, setiap Ramadan beliau khatamkan 1 kali, dan di Ramadan terakhir yang beliau wafat pada tahun tersebut beliau setor 2 kali. Ya, sesuai dengan total daripada ayat-ayat Al-Quran yang sudah turun kepada beliau ya. Jika memang belum lengkap saat itu 114 surah, ya itulah yang dibaca kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sampailah al-'ardatul akhirah, setoran yang terakhir secara lengkap kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah ada adalah qiraah. Qiraah, qara'a yaqra'u, ini bacaan biasa. Bacaan biasa meskipun tidak mengetahui maknanya, enggak tahu artinya. Itu sudah mendapatkan 10 kebaikan jika ikhlas dan juga mengikuti cara baca yang diajarkan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalihha. Jadi bukan mantala tapi man qara'a. Ini tadi 3 perbedaan istilah dari tilawah, ada dan juga qiraah. Baik, jadi intinya bahwa tajwid itu menghiasi bacaan seseorang. Maka meskipun seseorang itu suaranya biasa saja, tapi ketika bacaannya itu bertajwid, makhrajnya jelas, sifat-sifatnya sempurna, kemudian hukum-hukum bacaannya konsisten, gunnahnya, matnya, maka tetap kita enak untuk menikmatinya. Walaupun suaranya biasa aja, monoton. Antum kalau dengar suaranya Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid itu kan monoton sekali. Ya, gitu, orang kalau semuanya biasa denger yang indah-indah, suruh dengerin Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, apa ini gitu. Karena terlalu monoton. Ya, tapi bagi orang yang paham, Masya Allah ini jelas banget semuanya. Hurufnya jelas, sifatnya sempurna, kemudian hukum-hukumnya konsisten, kemudian wakaf ibtida'nya Masya Allah. Nah, maka itu keistimewaan daripada tajwid. Di lain sisi ada yang suaranya indah Masya Allah, ya, tapi enggak tartil, enggak tajwidul huruf, juga enggak ma'rifatul wuquf. Ya, dia suaranya bagus, tapi Masya Allah sifat-sifatnya, tebal tipisnya, hukum-hukum bacaannya, kadang dipanjangkan gunahnya, kadang tidak, kadang matnya tepat, kadang tidak, kadang kepanjangan, kadang kurang. Kemudian wakaf ibtida'nya apalagi, seperti dia tidak paham dia baca apa ini, titik komanya kok nggak jelas. Maka orang yang mendengarkannya tentunya tetap tidak nyaman, karena memang patokannya adalah pada benar atau salah, ya, bukan pada keindahan, tapi pada benar atau salah. Tentunya bagi orang awam ya merdu-merdu aja, tapi orang awam bukan patokan. Namanya jahil, tidak mengetahui, maka itu bukan patokan. Poin ketiga, definisi tajwid. Kita baca.
Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha. Sebagian nuskhah menulis min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Kita ambil yang min sifatillaha wa mustahaqqaha. Wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi an-nutqi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu imri'in bifakkihi. Baik. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Definisi tajwid adalah i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillah wa mustahaqqaha, yaitu memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya berupa sifat. Hak dan mustahaknya dari sifat. Kalau kemarin kata Syekh Ibrahim As-Samanudi dalam Tuhfah Samanudiyah, tambahi dengan apa? Wa hukmihi, min wasfi wa hukmihi, baik itu dari sifat ataupun hukum-hukum bacaan. Sama saja sebenarnya, karena hukum bacaan termasuk sifat aridah. Jadi hak huruf itu adalah sifat lazimah dzatiyah, sedangkan yang mustahak huruf itu adalah sifat aridah. Kita sudah jelaskan ya kemarin ya, masih ingat ya? Jadi memberikan kepada setiap huruf hak dan mustahaknya. Apa mustahak? Mustahak huruf adalah sifat lazimah, sifat yang selalu melekat pada huruf. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat aridah, sifat yang kadang muncul pada huruf tapi kadang tidak ada pada huruf. Poin kedua adalah waraddu kulli wahidin li aslihi, dan mengembalikan setiap huruf ke tempat asalnya. Maksudnya mengeluarkan huruf dari makhrajnya masing-masing. Poin ketiga, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Jadi kalau antum mau rincikan, ini poin pertama. Kemudian di sini poin kedua. Kemudian yang ke sini poin ketiga, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Yaitu lafaz yang memiliki hukum yang sama dibaca secara konsisten. Baik itu huruf kalau dari tengah tenggorokan mau itu berharokat, mau itu sukun, mau itu tasydid, mau itu di depan, mau di tengah ataupun di akhir, tetap dia keluar dengan murni dari tengah tenggorokan. Itu namanya konsisten. Baik itu konsisten dalam huruf, konsisten dalam sifat, konsisten di dalam gunnah ataupun mat dari hukum-hukum bacaan, ataupun konsisten dalam waqaf ibtida. Intinya setiap lafaz yang memiliki hukum yang sama maka dibaca secara konsisten. Jadi ini konsistensi pada bacaan, baik itu pada makhraj, pada sifat, ya, pada hukum-hukum bacaan ataupun waqaf ibtida. Poin keempat, sini. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Tajwid itu adalah bacaan yang sempurna. Bagaimana sih bacaan yang sempurna itu? Yaitu tanpa takalluf dan tanpa ta'assuf. Takalluf itu artinya berlebih-lebihan, seperti hendak menipiskan tetapi terlalu tipis jadi imalah sughra, a'udzu misalkan, atau terlalu ditekan-tekan misalkan bacaannya, maka ini takalluf. Memang takalluf itu bisa jadi mahmud ya, ketika fi bidayati ta'allum, di awal pembelajaran saja. Ibaratnya lagi peregangan daripada baca a'udzu enggak jelas, tebel semua kayak orang kumur-kumur, akhirnya disuruh buka tapi tidak setiap baca nanti a'udzu billah, tidak. Antum berapa lama belajar tahsin? 2 tahun, tapi bacanya masih gitu. Nah, ini salah. Harusnya bil lutfi, harus apa? Lembut. Bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Lembut bacanya, tetapi jangan serampangan juga. Oh, enggak boleh takalluf ya? Ya udah kalau gitu nyantai aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, enggak gitu juga, serampangan juga. Tetap jelaskan, harakatnya jelas, hurufnya jelas, sifatnya sempurna, demikian. Intinya tajwid apa? Proporsional, pas. Jadi bacaan yang sempurna ada bacaan yang pas. Poin kelima adalah walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifakkihi, yaitu riyadatul lisan, kathratut takrar atau tikrar, banyak mengulang, sering latihan, banyak mengulang dan mendengar dari seorang pakar.
wa ma lahu dhabtun siwa takrari bil fami wastima'ihi min qari. Ya, tidak ada hal yang membuat seseorang itu dhabt, yaitu menguasai, mutqin, pakar di dalam bacaan Al-Qur'an, kecuali harus banyak mengulang dengan anggota pengucapannya dan sering mendengar seorang qari yang pakar. Tentunya setelah karunia dari Allah. Semua itu karena kemudahan dari Allah. Tapi ada apa? Sebab-sebab yang harus kita tempuh. Harus ada usaha yang kita tempuh. Inilah tadi 5 poin definisi tajwid menurut Al-Imam Ibnul Jazari. Kita sudah tuliskan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Pada kalimat walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifaqih ini terdapat isyarat ya akan pentingnya banyak latihan. Jangan hanya menumpuk teori saja, nambah-nambah wawasan saja, jangan. Antum percuma kalau sering ikut daurah, khatam kitab tajwid, Tuhfah Jazariyah, Salsabil Syafi, Tuhfah Samanudiyah ataupun yang lainnya, kitab-kitab tajwid sudah khatam, tapi jarang praktek, enggak talaki dengan guru, maka itu percuma. Ya, sama saja antum tahu, sama saja antum belajar, atau antum tinggalkan belajar, antum enggak belajar sama sekali maksudnya, maka tidak ada bedanya. Karena tajwid untuk dipraktekkan, bukan untuk menambah wawasan saja. Makanya tidak heran terkadang sebagian guru, termasuk guru kami, itu saking betul-betul perhatian dengan praktiknya, beliau mengatakan tajwid secara teori itu cuma 10%. Beliau mengatakan seperti ini sebenarnya mubalaghah aja. Sedangkan praktiknya itu 90%. Ya walaupun teori sangat penting ya, tapi sebenarnya paling inti adalah praktek. Kenapa? Karena di zaman sahabat mereka tahu nggak hukum ini, hukum itu, ini makhrajnya di sini, makhrajnya di situ, ini sifatnya itu, nggak ada secara teori, mereka nggak tahu. Belum ditemukan ilmunya. Yang penting sudah dipraktekkan seperti itu karena emang secara tabiat, secara natural mereka ngomong seperti itu. Jadi intinya praktek. Tapi seorang pengajar wajib tahu teori. Penuntut ilmu apalagi pengajar wajib tahu teori untuk memperkuat hujjah. Jadi supaya antum ngajar itu enggak yang penting kata guru saya begini, enggak. Yang penting bacanya gini, enggak. Tapi ada landasannya. Ini menurut para ulama seperti ini. Rujukannya di kitab ini. Mereka mengatakan seperti ini. Jadi jelas. Bukan yang penting saya dapat guru saya begini, enggak. Terkadang seiring dengan berkembangnya zaman, standar bacaan masing-masing guru beda-beda. Maka perlunya ada teori tadi untuk mengembalikan ke track. Oh, kok bisa itu talqinannya seperti ini? Mana dasarnya? Mana argumentasinya dari kalam ulama mutaqaddimin? Enggak ada ternyata. Ya sudah, enggak diterima. Demikian. Jadi penting ya, teori tetap penting. Hanya saja yang lebih prioritas, yang utama adalah apa? Praktek. Maka jangan sampai antum melalaikan praktek. Taib sudah selesai. Ini perkataan kemarin kita sudah bahas. Hanya ana ulangi saja itu. Kita kepada babut tafkhimi wa tarqiq. Tafkhim dan tarqiq. Tafkhim artinya tebal, tarqiq artinya tipis. At-tafkhimu lughatan at-tasmin, yaitu penggemukan atau penebalan. Imam Muhammad bin Abi Bakar Al-Mar'ashi beliau mengatakan wat tafkhimu wat tasmin wat tajsim wat taghlidhu bi ma'na wahid. Tafkhim, tasmin, tajsim, taghlidh itu maknanya sama, tebal. Jadi istilahnya beda-beda tapi maknanya sama. Mungkin nanti beda di penggunaan saja. Untuk taghlidh lebih cenderung digunakan untuk huruf lam. Lamnya dibaca taghlidh, tapi maksudnya sama, tafkhim. Sedangkan tafkhim ini lebih umum, dipakai untuk huruf isti'ala atau untuk kondisi alif lam ra secara umum. Baik. Jadi intinya tafkhim itu artinya adalah tebal. Maksud secara istilah adalah suara tebal yang masuk pada huruf sehingga gemanya memenuhi mulut. Jadi suara tebal yang masuk pada huruf sehingga gemanya memenuhi mulut.
Dan kondisi tafkhim ada 3, masih ingat tadi? Apa itu? Terangkatnya pangkal lidah, Anda bisa lihat nih, terangkatnya pangkal lidah, kemudian apa? Cekungnya tengah lidah, kemudian apa? Menyempitnya tenggorokan. Itu tafkhim. Ada 3 kondisi. Sehingga tarqiq kebalikannya. Ya, pangkal lidahnya tidak naik, tengah lidahnya tidak cekung, dan juga tenggorokan tidak menyempit. Kecuali kaf. Kenapa pangkal lidahnya naik? Karena memang situlah makhrajnya. Ya, dia mau nempel ke tempat nempelnya, sehingga harus terangkat. Sinyalnya kurang bagus tadi. Keluar masuk terus tadi. Baik. Sudah tahu ya antara tafkhim dan tarqiq. Intinya tafkhim tebal, tarqiq tipis. Nah, huruf hijaiyah berdasarkan tebal dan tipisnya itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang selalu dibaca tebal, yaitu huruf isti'la. Ada yang kadang tebal, kadang tipis, yaitu alif lam ra. Ada yang selalu tipis, yaitu huruf istifal sisanya. Jadi antum hafalkan itu, berdasarkan tebal dan tipisnya, maka huruf hijaiyah dibagi menjadi 3 kelompok. Ini pembagiannya, antum bisa lihat bagannya. Ada huruf yang selalu tebal, selalu tafkhim, yaitu isti'la. Ada yang punya kondisi tebal, punya kondisi tipis, yaitu 3 huruf istifal, khusus alif lam ra. Gampang hafalnya, alif lam ra kadang tebal, kadang tipis. Sedangkan tarqiq itu selalu tipis. Tarqiq selalu tipis. Afwan. Tarqiq selalu tipis, hurufnya adalah sisanya, selain daripada alif lam ra dan juga khusus doktin kita tadi. 9 huruf. Hafal insyaallah ini. Sekarang kita baca matanya. Berkata An-Nazim rahimahullah taala, "Faraqqiqan mustafilan min ahrufi." Silakan. "Wa hadiran tafkhima lafdhil alifi." Faraqqiqan, maka benar-benar bacalah dengan tarqiq, benar-benar bacalah dengan tipis. Mustafilan min ahrufi, huruf-huruf yang memiliki sifat istifal. Jadi huruf-huruf istifal bacalah dengan tipis. Ada pengecualian nanti disebutkan, diantaranya adalah alif sini. Wa hadiran tafkhima lafdhil alifi, dan hati-hati jangan sampai engkau menebalkan huruf alif. Jangan sampai alif dibaca tebal. Kapan itu? Ketika alif sedang berkondisi tipis. Jadi kalau alifnya sedang tipis, jangan sampai dibaca tebal. Tapi kalau memang alifnya dia tebal, ya udah dibaca tebal. Oh, memang tebal, ya udah tebalkan. Tapi kalau harusnya ka, ha, jangan sampai al-haqqah, salah. Baik, jadi wa hadiran tafkhim lafdhil alifi maksudnya saat tipis. Hati-hati jangan menebalkan huruf alif saat tipis. Paham ya? Nah, ini isyarat bahwasanya ada pengecualian pada huruf istifal yang ternyata punya kondisi tebal. Di antaranya alif, nanti ada lam, ada ra. Berikutnya nanti. Tapi secara umum istifal itu dibaca tipis. Baik, contoh-contoh nih, antum nanti ketika latihan atau mengajarkan kepada murid antum, antum harus benar-benar latih ini muridnya. Kita baca coba. Nasiyah. Jangan sampai nasiyah. Karena setelahnya ada shad. Jangan sampai nasiyatin kadhibah misalnya. Jangan. Al-haqqah. Syaqqullaha wa rasulah. Nadirah bil batili. Narun mithaqa daral muqamah. Allahu naqatallahi. Baik. Kalau ternyata ada huruf tipis berharakat fathah, kemudian setelahnya ada sukun atau setelahnya ada tasydid, maka latihnya dengan dipanjangkan. Nah, dipanjangkan dulu ya. Apalagi ini sudah jelas-jelas panjang. Misalkan kalau ada huruf tipis ketemu huruf tebal, pendek gitu, huruf tipisnya ini pendek seperti al-stofa, al-zulama, Allahu samad.
aqsa. Maka cara ngelatihnya dipanjangkan dulu. Kalau ini tadi gampang, memang sudah panjang. Maka antum bisa melatih dipanjangkan. Sudah yakin tipis, fathahnya jelas. Kemudian keluar dari al-jauf. Allahu, makin pendek kan? Allahu, Allahu, Allahu samad. Jangan sampai Allah. Oh, itu tebal itu. Allah. Startnya dulu. Allah. Sama. Astafa. Astafa. Al-lama. Al-lama. Jelas? Ini cara melatihnya. Lanjut. Wa hamza alhamdu a'udzu ihdina. Kita baca dengan hamzah qata'. Walaupun ini aslinya semuanya hamzah wasl, tapi dibaca dengan hamzah qata'. Antum tandain itu ya. Wa hamza alhamdu a'udzu ihdina. Allahu thumma la manillahi lana. Wal yatalattafu 'ala Allahi walad. Wal mima min makhmasatin wa min marad. Wa hamza, sebagian menulis dengan kahamzi. Ya, seperti hamzah. Tapi kalau wa hamzah dan hamzah, maksudnya hati-hati jangan engkau tebalkan suara hamzah. Sebagaimana tadi jangan juga engkau tebalkan suara alif saat tipis. Bisa juga ngikut dengan sebelumnya, benar-benar tipiskanlah huruf hamzah. Wa hamzah dan hamzah tipiskanlah, atau jangan dibaca tebal gitu ya. Seperti pada kata alhamdu, kita baca alhamdu. Kemudian kata a'udzu. Kemudian ihdina. Kemudian Allahu. Sudah, ini contoh-contoh untuk hamzah. Jadi beliau nanti hanya menyebutkan beberapa huruf, tidak semua huruf yang dalam kondisi tipis, tapi hanya beberapa saja sebagai contoh. Thumma lama, kemudian huruf lam bisa dibaca thumma lami kalau memang sebelumnya dia pakai kahamzi, pakai kaf tasbih. Kalau ini kita ngambil tadi wa hamzah, berarti sudah fathah semuanya nanti. Thumma lama, kemudian wal mima wa ba'a wa sina, kita ambil fathah. Kemudian huruf lam contohnya lillahi, lana, wal yatalattaf, wa 'alallahi waladdallin. Baik, ini lam saat kondisi tipis. Ingat, huruf lam asalnya tarqiq. Kenapa kita sebut lam asalnya tarqiq? Karena mayoritas kondisinya adalah tarqiq. Dia hanya tebal pada kondisi yang sedikit. Riwayat Hafiz dan Asim hanya saat lafaz Allah atau Allahumma jika sebelumnya kasrah. Asalnya apa? Tipis. Beda dengan ra. Ra kondisinya asalnya tebal. Karena memang mayoritas kondisinya adalah tebal. Yang tipis lebih sedikit. Demikian. Kemudian berikutnya, nah ini ingat ya, walaupun kita menipiskan jangan sampai takalluf. Karena biasanya di awal-awal belajar sampai nanti kelamaan kebiasaan seperti itu nanti jadinya takalluf. Jangan sampai wal yatalattaf. Jangan. Wal yatalattaf. Wal fathah jelas tipis, ya ta laut lattaf. Jangan laut salah. Lattaf. Demikian. Wal mimah kemudian huruf mim min makhmasah. Coba makhmasatin, maradun, marado. Demikian. Ini huruf mim. Contohnya ayat-ayatnya sudah kita tuliskan di situ. Nanti Anda bisa lihat ya. Lanjut. Ini juga kita sudah bahas tadi. Lam asalnya adalah tarqiq atau tipis. Wa ba'a barqin batilin bihim bidi. Silakan. Wahris 'ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabwati nijatuth wa hajjil fajri. Ada huruf nun kasrah situ ya, liltiqa'i sakinain, karena ketemunya dua sukun. Rabwatin nun sukun pada tanwin,
ketemu dengan ijtussat sehingga menjadi rabawati nijtussat. Berikutnya tipiskan huruf ba atau hati-hati jangan menebalkan huruf ba. Wa ba'a barqin, contohnya wa barqun bil batili bihim bidhi. Taib. Ini contoh-contoh untuk huruf ba. Wahris, dan semangatlah ala syiddati, untuk memberikan sifat syiddah, wal jahri, dan sifat jahr. Ini pembahasan tentang menjelaskan sifat syiddah dan juga jahr. Pada huruf apa? Pada huruf jim dan juga huruf ba. Fiha ay fil ba. Wa fil jimi, dan juga huruf jim. Fiha di sini ingat ya, huruf ba. Karena lagi bahas huruf ba. Ka hubbis sabri, seperti hubbi. Yuhibbunahum ka hubbillah. Jadi jelaskan ba-nya. Yuhibbunahum ka hubbillah. Silakan. Wa tawasaw bis sabr. Bi rabwah. Ujtutsat. Ini murajim. Ujtutsat. Al-hajju wal fajr. Taib. Jadi huruf ba dan huruf jim, syiddah dan jahrnya harus jelas. Syiddah kuat, jahr jelas. Ya, maka jangan sampai jadi hamas misalkan. Hubbi, hubbi, bi. Ya, sabar, sabar misalkan. Atau al-hajju, salah. Syiddah dan jahrnya harus semangat untuk kita amalkan. Ayat-ayatnya sudah Anda tulis secara lengkapnya, nanti silakan antum bisa praktekkan. Lanjut. Wa bayyinan muqalqalan, bisa muqalqalan, bisa muqalqilan, bisa maf'ul atau fa'il. Kalau muqalqalan maf'ul berarti huruf yang diqalqalahkan. Kalau yang muqalqilan berarti huruf yang memiliki sifat qalqalah. Sama saja maknanya, intinya baju di toko atau qutbu jadin. Dan benar-benar jelaskanlah huruf-huruf qalqalah kapan insakana, jika dalam kondisi sukun. Jadi kalau ada qalqalah sukun berarti jelas. Ini juga bisa kita ambil kesimpulan, kalau berharakat berarti tidak jelas. Ya. Ini secara tersiratnya. Wa iyakun fil waqfi kana abyana, adapun saat kondisi waqaf maka lebih jelas. Kalau di sini tadi suruh jelas, di sini lebih jelas, di sini sudah tertuliskan waqaf, maka mafhum mukhalafahnya maksudnya ini insakana fil wasli. Paham ya? Jadi kalau dia sukun dalam kondisi wasal, bacalah dengan jelas. Sedangkan kalau sukun dalam kondisi waqaf maka lebih jelas. Sudah, untuk pembagiannya kita sudah jelaskan tadi. Nah, ini adalah argumentasi bahwa huruf qalqalah itu memiliki sifat qalqalah baik saat berharakat ataupun sukun. Antum bisa lihat di catatan kaki itu. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Al-Mar'ashi dalam Juhdul Muqil, anna huruf al-qalqalati la tanfakku 'anil qalqalati 'inda taharrukiha wa in lam takunil qalqalatu 'inda taharrukiha zahiratan. Bahwasanya huruf-huruf qalqalah itu tidak mungkin terpisahkan dari sifat qalqalah saat dia berharakat. Meskipun huruf qalqalah saat berharakat itu meskipun qalqalah saat berharakat itu tidak nampak. Lam takunil qalqalatu 'inda taharrukiha zahiratan. Jadi walaupun sifat qalqalah saat mutaharrik, saat berharakat itu tidak tampak, ada tapi tidak nampak gitu. Kama anna harfayil gunnati an-nun wal mim, sebagaimana huruf gunnah yaitu nun dan mim la yakhluwani 'anil gunnati 'inda taharrukiha wa illam tadhhar. Tidak pernah terpisahkan atau tidak pernah kosong dari sifat gunnah saat mereka berharakat meskipun tidak nampak. Jadi sama ya, gunnah itu tetap ada saat berharakat ataupun sukun, hanya saja saat sukun lebih nampak. Sama qalqalah ini. Sudah. Contoh-contohnya juga sudah kita jelaskan pada pembagian qalqalah tadi. Ini sekaligus pembagian qalqalah ya. Berkata Syekh Ibrahim As-Samanudi dalam Tuhfah Samanudiyah, kabiratun haitsu ladal waqfi atat, akbaru haitsu 'inda waqfin syuddidat. Lanjut sekarang kepada huruf ha dan huruf sin.
wa ha'a hasa ahadtul haqqu wa sina mustaqim yastu yasqu. Berikutnya huruf ha. Hasa ahadtu. Haknya tipis, toknya tebal, hanya diidghamkan ke ta, cuman masih menyisakan sifat tebalnya, masih menyisakan sifat idbaqnya. Namanya idgham apa? Naqis. Idgham yang kurang sempurna. Masuk ke ta tapi masih menyisakan sifat idbaq dari huruf ta. Kenapa? Karena sifat idbaq itu spesial. Ya, analogikan seperti antum mau memasukkan bola gemuk banget ya, dimasukkan ke balon, mungkin bisa masuk, tapi saat antum gini kan, luarnya balon tapi bentuknya bentuk apa? Bola. Maka itu sama, to dimasukkan ke ta, masuk ke ta, tetapi apa? Bentuknya tetap bentuk to. Basautta, ahautu, demikian. Jadi tebalkan dulu baru kemudian tipiskan taknya. Ahautu, basautta. Al-haqqu, silakan. Wasina, kemudian huruf sin, mustaqimi, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yastu ay yastuna. Ayatnya yastuna, yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Adapun yasquna, wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Sudah selesai. Untuk latihannya antum bisa latih masing-masing. Ini banyak latihannya yang anak sudah kumpulkan di sini. Sekarang babu ahkamir ra. Huruf ra ini huruf yang spesial karena memiliki 3 kondisi. Yaitu kondisi dia harus dibaca tebal. Ingat harusnya di sini harus apa? Wajib apa? Sinai. Wajib sinai, harus dibaca tebal. Yang kedua harus dibaca tipis. Yang ketiga dibaca tebal benar, dibaca tipis benar. Jadi boleh tebal, boleh tipis. Ini kondisi ra. Jadi huruf yang spesial karena punya 3 kondisi. Untuk lebih mudah menghafalnya, antum hafalkan dari yang sedikit dulu, yaitu kondisi tipis. Ya, sebelum kita masuk kepada matan, sebelum masuk pada bait, ya beliau hanya menuliskan 3 bait kalau nggak salah. Wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firqin li kasrin yujalu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Cuman dibaca cuman dibuat 3 bait saja. Tapi ini menunjukkan kecerdasan Al-Imam Ibnul Jazari, ya. Beliau hanya 3 bait tapi sudah menjelaskan hukum ra, baik itu tipis, tebal, bahkan yang khilafnya. Nah, beliau memulai dengan yang tipis. Maka kita hafalkan dengan yang tipis dulu, yang sedikit dulu. Baik, antum bisa lihat di sini kondisi dibaca tipis. Ada 5 kondisi. Kita hafalkan. Ra kasrah. Sama-sama ikuti. Ra kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah. Seret, hafal ya. Hafalkan polanya. Kalau dia sendiri berarti lihat harakatnya kasrah. Kalau ternyata dia sukun, maka lihat sebelumnya kasrah. Kalau ternyata dia sukun, sebelumnya juga sukun, lihat sebelumnya lagi kasrah. Hafal? Ra kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah. Sudah 3 itu. Yang keempat, ra sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya fathah. Silakan. Ra sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya fathah. Yang kelima adalah ra imalah. Untuk poin 1 sampai 3 antum wajib hafal dan pahami. Karena kalau antum paham pola ini 1 sampai 3, nanti tinggal antum analogikan saja saat kasus tebal. 1 sampai 3 tentang fathah, ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya fathah. Gampang kan? Kemudian 4 sampai 6 tentang dhammah, ra sukun sebelumnya dhammah, ra sukun sebelumnya dhammah. Gampang kan? Seret. Udah hafal. Nah, jadi kita kepada yang tipis dulu. Ada 5 tadi, alhamdulillah kita sudah hafal. Kita contohkan. Rijalun. Ra sukun sebelumnya kasrah. Fir'auna. Nanti rincinya ada 2 syarat. Ra sukun sebelumnya kasrah ini
kasrahnya adalah kasrah asli. Baik, Fir'auna. Kemudian setelahnya tidak boleh ada huruf isti'la dalam satu kata. Setelahnya tidak boleh ada huruf isti'la dalam satu kata. Ada berapa syaratnya tadi? Poin kedua, 2. Yaitu ra sukun sebelumnya kasrah. Kasrahnya ini harus asli. Ir. Kasrahnya asli. Yang kedua, tidak boleh ketemu huruf isti'la dalam satu kata. Kalau 2 kata nggak masalah, tetap tipis. Kalau 1 kata nanti ada pembahasannya. Entah bisa dibaca tebal atau boleh tebal boleh tipis. Baik, sudah poin kedua. Contohnya Fir'auna. Poin ketiga, ra sukun sebelumnya sukun istifal. Ingat ya, ra sukun sebelumnya sukun istifal. Istifal sukun. Kalau sebelumnya isti'la sukun, maka nanti boleh tebal boleh tipis. Seperti Misr. Baik, Misr, Qitr. Boleh tebal boleh tipis. Ra sukun sebelumnya istifal sukun sebelumnya kasrah. Seret, sudah selesai. Hafal insyaallah. Poin yang keempat, ra sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya fathah. Bil khair. Silakan. La dhair. Baik. Yang kelima, ra imalah. Majriha. Baik. Jadi ra imalah juga masuk kepada yang tipis karena dia condong kepada kasrah. Maka dia dibaca tipis, bukan majrui. Roy salah. Majri. Sudah selesai untuk yang tipis. Sekarang kepada yang tebal. Ada 8 poin. Dan antum tadi sudah hafal poin 1 sampai 6 kan? Nah, poin 1 sampai 3 tentang fathah, poin 4 sampai 6 tentang dhammah. Kita hafalkan coba. Ra fathah. Ra sukun sebelumnya fathah. Ra sukun sebelumnya fathah. Baik. Yang keempat, ra dhammah. Ra sukun sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelumnya dhammah. Seret. Sudah hafal semua? Ya, coba kita baca dulu. Ra, rasulun, kazar'in, wal fajr, ruhama, yurzaquna, khusr. Baik, ini untuk poin 1 sampai 6 mudah insyaallah. Antum cukup pahami aja. Poin 7 dan 8 hafalkan. Poin ke-7 adalah ra sukun sebelumnya hamzah wasl. Ra sukun sebelumnya apa? Hamzah wasl. Ana cenderung untuk mengambil bahasa ini. Ra sukun sebelumnya hamzah wasl. Bisa juga dengan bahasa lain, ra sukun sebelumnya kasroh aridah, kasroh yang bukan asli. Karena kan tadi antum sudah menghafal di poin tipis yang kedua, dibaca tipis saat ra sukun sebelumnya kasroh, kasrohnya harus apa? Asli. Bagaimana kalau kasrohnya ini adalah aridah, kasroh yang palsu bukan yang asli, maka dibaca tebal. Poin ke-7, ingat ya. Contohnya apa? Irji'i liman irtada rabbirhamhuma. Dan antum pasti akan lihat di situ ada hamzah wasl. Nah, maka antum bisa simpel saja, yang penting ra sukun sebelumnya hamzah wasl dibaca dengan tebal. Jangan terkecoh dengan kasroh sebelumnya, karena kasroh sebelumnya itu adalah aridah, palsu. Asalnya sukun. Liman irtada, limanirtada. Baik. Maka kasrohnya adalah aridah, palsu. Lanjut. Poin ke-8. Hafalkan. Ra sukun sebelumnya kasroh. Setelah ra sukun ada huruf isti'la yang bukan kasrah dalam satu kata. Setelah ra sukun ada huruf isti'la yang bukan kasrah dalam satu kata. Ingat ini. Setelah ra sukun huruf isti'la selain kasrah dalam satu kata. Antum bisa tambahkan di situ. Antum tambahkan, wajib itu, wajib. Karena nanti kalau 2 kata tetap tipis. Kalau 2 kata seperti wala tusa'ir khaddaka linnas.
An anzir qaumaka. Baik. Apalagi misalkan? Satu lagi. An anzir qaumak wa la tusa'ir khaddaka linnas. Satu lagi apa? Fasbir sabran jamila. Tetap tipis. Meskipun ketemu huruf isti'la yang fathah, tapi karena ketemunya dalam dua kata, maka tetap tipis. Paham ya? Ini tetap poin kedua yang tipis. Ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la ya, dalam dua kata. Kalau dalam satu kata baru nanti masuknya ke tebal. Faham nih sampai sini? Jelas ya insyaallah? Baik. Adapun untuk yang boleh tebal boleh tipis, lanjut nggak nih? Suaranya nyampe nggak di antum? Nyampe. Teman-teman yang online masih aman? Masih aman? Adapun yang boleh tebal boleh tipis, maka poin pertama adalah ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la kasrah dalam satu kata. Dan itu hanya ada satu kasus saja dalam Al-Quran, yaitu surah Asy-Syu'ara. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Antum bisa lihat di situ, ra sukun sebelumnya kasrah, setelah ra sukun huruf isti'la kasrah dalam satu kata. Ini hanya ada satu kasus saja, yaitu di surah Asy-Syu'ara. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Kita baca coba yang tebal dulu, yang tebal. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Silakan. Tebal. Firqin. Tebal. Firqin. Nah, sekarang yang tipis. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Nah, jadi ini boleh tebal boleh tipis. Antum baca tebal boleh silakan, antum baca tipis juga silakan. Apa alasan bagi yang membaca dengan tebal? Di sini. Yang membaca dengan tebal beralasan karena setelahnya ada huruf isti'la. Tapi ingat ya, ini kondisi wasol ya. Kondisi wasol. Kalau waqaf di situ maka bukan boleh tebal boleh tipis, tapi wajib antum bilang tipis tadi. Ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la yang bukan kasrah. Sukun kasrah bukan? Kalau waqaf kan jadi sukun. Ya. Firqa wajib tebal. Masuk ke poin tebal nomor 8. Masuk poin tebal nomor 8. Kalau waqaf. Fakana kullu firqa, maka masuk poin tebal nomor 8. Yang memilih dengan tebal beralasan karena setelah huruf ra terdapat huruf isti'la, maka ra ikut tebal sebagaimana isti'la dibaca tebal. Ini yang membaca dengan tebal. Antum kenapa baca dengan tebal? Karena setelahnya huruf isti'la, maka ra-nya ikut tebal. Baik. Adapun yang membaca dengan tipis, kenapa baca dengan tipis? Karena sebelum ra itu ada huruf berharakat kasrah, setelahnya isti'la'nya juga kasrah, maka dianggap lemah, dibacalah tipis, firqin. Walaupun setelahnya ada huruf isti'la tapi kasrah gitu, maka dibaca tipis. Boleh tebal boleh tipis. Mafhum insyaallah? Baik. Kemudian berikutnya selain daripada poin yang pertama, poin kedua sekarang. Ra sukun sebelumnya isti'la sukun, sebelumnya kasrah. Hafal? Ra sukun sebelumnya isti'la sukun, sebelumnya kasrah. Dalam Al-Quran ada dua kasus, yaitu saat waqaf pada udkhulu Misr dan saat waqaf pada wa asalna lahu 'ainal qitr. Ada dua kasus. Antum bisa lihat di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua.
Saat antum waqaf pada ainal qitr, antum boleh baca dengan tebal. Coba, wa asalna lahu ainal qitr. Wa qala dakhulu Misr. Baik, ini yang tebal. Bisa juga tipis, yaitu wa asalna lahu ainal qitr. Toknya tebal dulu, qito. Roknya tipis, qitr. Kemudian udkhulu Misr. Baik. Bagi yang membaca dengan tebal karena melihat sebelumnya ada huruf isti'la, maka roknya ikut tebal. Bagi yang membaca dengan tipis karena melihat sebelumnya sukun ada kasroh, jadi istilahnya nggak dianggap karena sebelumnya lagi kasroh, maka dibaca tipis. Antum mau baca tebal, mau baca tipis silahkan. Hanya saja Al-Imam Ibnul Jazari beliau memilih untuk membaca Misr dengan tebal saat waqaf dan qitr dengan tipis saat waqaf. Ini sebagaimana yang beliau jelaskan dalam An-Nashr. Namanya boleh milih kan, mau tebal mau tipis boleh, ya terserah. Untuk Misr saya baca tebal aja deh, untuk qitr saya baca tipis aja deh, gitu. Ya, beliau melihat kepada asal daripada Misra berharakat fathah, saat wasal otomatis tebal Misra. Nah, sedangkan ainal qitri saat wasal dengan tipis karena kasrah. Jadi beliau melihat pada asalnya, saat wasal untuk Misra itu tebal, saat qitr saat wasal dibaca tipis. Maka beliau mengambil Misr dengan tebal, udkhulu Misr. Saat ainal qitr maka dengan tipis, wa asalna lahu ainal qitr. Demikian. Jelas ya? Nah, kalau antum pengen perinciannya baru kita bahas. Sekarang kita masuk ke matan. Ra dibaca tipis. Qala an-Nadhim rahimahullahu taala, wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla. Baik, ini kondisi yang tipis dulu. Wa raqiqir ra'a, dan tipiskanlah huruf ra. Kapan itu? Idza ma kusirat. Ma di sini zaidah, tambahan. Fungsinya untuk penguat. Andai pun tanpa ma, dihapus ma-nya tetap maknanya benar. Idza kusirat. Idza ma kusirat. Baik, ini tambahan saja. Dan tipiskanlah atau tipiskanlah tanpa dan juga boleh. Tipiskanlah huruf ra jika dia diharokati kasrah atau berharokat kasrah. Ini poin pertama. Berarti yang pertama adalah ra kasrah. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Demikian juga saat ra-nya itu sukun, haitsu sakanat, saat ra-nya sukun, ba'dal kasri yang jatuh setelah kasrah. Berarti poin kedua apa? Ra sukun yang jatuh setelah kasrah. Ra sukun sebenarnya kasrah. Baik. Poin ketiga ini diambil dari kalimat ini juga. Gimana kalau ternyata ra-nya sukun saat waqaf, sebelumnya juga sukun gitu. Dilihat sebelumnya. Kalau ba'dal kasri maka juga dibaca tipis. Jadi kalau memang ada ra sukun sebelumnya kasrah, maka dibaca tipis. Tapi ingat, yang sukunnya di sini istifal. Karena untuk yang sukunnya adalah isti'la ada pembahasan sendiri. Illam takun min qabli harfi isti'la. Taib. Ini syarat untuk yang poin kedua. Syarat poin kedua, ra sukun sebelumnya kasrah dibaca tipis, syaratnya adalah illam takun min qabli harfi isti'la. Jika ra sukun sebelumnya kasrah tersebut tidak jatuh sebelum huruf isti'la. Kalau ternyata setelahnya ada huruf isti'la, nanti ada pembahasannya sendiri. Tapi tambahkan dalam satu kata ya.
Jadi syarat pertama tidak boleh ketemu isti'la dalam satu kata. Itu syarat pertama. Au kanatil kasratu laisat asla. Baik. Jangan sampai juga kasrah sebelum ra sukun ini adalah kasrah yang bukan asli. Wajib kasrah asli. Jadi syaratnya kasrahnya asli. Ra sukun sebenarnya kasrahnya asli. Mafhum ya sampai sini ya? Baik. Untuk poin keempat, ini sejarah hukmi aja sebenarnya. Karena ya sukun sebenarnya fathah, ada ya sukun. Ya sukun itu secara hukum ya sebagaimana kasrah. Kemudian imalah juga demikian. Imalah ya dia lebih diambil hukum kasrahnya. Karena makanya dibaca tipis. Untuk 4 dan 5 kita bisa tambahkan. Baik. Yang pertama ra kasrah an andzirin nas wa basyiril ladzina amanu. Ini ra kasrah ini bebas. Ra-nya itu mau asliyah seperti ini yang aridhah ini. Seperti misalkan rijalun tadi, rijalun. Kalau wabasyir asalnya sukun, wabasyiri, dan juga anzir asalnya anzir tadi, andirin nas dan wabasyiril ladzina amanu. Asalnya sukun, maka ra-nya kasrahnya ini kasrahnya aridhah. Untuk yang asliyah seperti rijalun. Kemudian poin kedua, ra sukun sebenarnya kasrah asli dan setelahnya bukan huruf isti'la dalam satu kata. Wa fir'auna. Ini syaratnya 2. Sebelumnya kasrah asli, setelahnya bukan huruf isti'la dalam satu kata. Dan seterusnya, kita sudah bahas tadi. Ini kita sudah bahas alhamdulillah. Yang penting antum sudah bisa mencocokkan nazamnya. Oh, tadi syarahnya kita sudah jelaskan di awal. Poin-poinnya sudah ada, baru kemudian antum cocokkan dengan nazamnya. Yang terakhir di halaman 155 nih. Ra dibaca tafkhim atau tarqiq, boleh tebal boleh tipis. Kita baca wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Wal khulfu kemudian ada khilaf. Artinya boleh tebal boleh tipis. Fi firqin, pada kata firqin. Ingat saat wasal ya. Kenapa? Li kasrin yujadu, karena didapati isti'la'nya kasrah. Li kasrin yujadu maksudnya didapati kasrah pada huruf isti'la, yaitu qaf. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Boleh tebal boleh tipis. Tapi kalau waqaf maka wajib tebal. Firqa. Kenapa wajib tebal tadi? Kenapa kalau waqaf pada fakana kullu firqa? Kenapa wajib tebal? Kenapa? Karena qafnya sukun. Pas waqaf kan qafnya jadi sukun. Masuk kepada poin tebal nomor 8. Ra sukun semuanya kasrah, setelahnya isti'la yang bukan kasrah dalam satu kata. Sukun bukan kasrah dan dalam satu kata berarti apa? Tebal. Wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan sembunyikanlah sifat takrir, maksudnya haluskan getarannya jika dia bertasydid. Kita sudah jelaskan di sini, menegaskan agar sifat takrir yang ada pada huruf ra bertasydid dibaca dengan samar atau lembut. Meskipun ini juga berlaku pada saat sukun maupun berharakat. Jadi menghaluskan getaran itu berlaku juga pada saat sukun maupun harakat, bukan hanya saat bertasydid. Ya, ro, ri, ru berharakat. Ar, ir, ur, sukun, tetap getarannya lembut. Ar, irri, urru, getarannya lembut. Alhamdulillah sudah selesai untuk hukum ra. Sekarang kita beralih kepada lam dan alif. Kita baca. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathi nawdam minka abdullahi. Antum tambahin nun fathah di situ. An fathi nawdam min. Sama ini ya. Hamzahnya dianggap hamzah wasal li daruratin nadham. Kemudian apa? Atau bisa juga dianggap nakal juga boleh. Karena hamzah qata' ya, dipindahkan harakat hamzah qata' ke huruf ke sukun sebelumnya. Fathin, ada sukun nun di situ. Kemudian apa? Hamzahnya dibuang. Itu nakal.
yaitu memindahkan harakat hamzah qata' kepada sukun sebelumnya, kemudian hamzahnya dibuang. Ini namanya naql. Asalnya an fathin au dhammin, an fathin au dhammin, diganti menjadi an fathi nau dhammin. Ini naql. Tebalkanlah huruf lam dari lafaz Allah atau dari nama Allah. Maksudnya huruf lam pada lafaz Allah tebalkanlah. Kapan itu? Jika sebelumnya adalah fathah atau dhammah. Seperti Abdullah. Ini sebelumnya dhammah. Dan ini berlaku juga pada Allahumma. Antum tambahkan di sini. Berlaku. Antum catatkan. Ana lupa nyatat itu kemarin. Berlaku pada Allahumma. Tapi sudah tadi kita masukkan di sebelumnya kayaknya. Jadi misalkan wa idz qalu baik, Allahum. Adapun kalau sebelumnya kasrah, qulillahum, tipis. Sebagaimana bismillah, billah, afillah, lillah. Baik. Dan ini juga berlaku jika sebelum lam pada lafaz Allah itu adalah kasrah asli, hablillah contohnya, atau kasrahnya arid, qaumanillah. Maka tetap kalau sebelumnya kasrah maka dibaca tipis lamnya. Khusus riwayat As-Susi dari Abu Amr Al-Basri pada kata wasayarillah, di sini ada 3 cara baca. Yang pertama sebagaimana Hafs wasayarallahu, ra-nya dibaca fathah, kemudian lamnya tebal, wasayarallahu. Ini yang pertama. Yang kedua, ra-nya dibaca imalah dan lamnya tebal, wasayarillahu. Yang ketiga, ra-nya dibaca imalah dan lamnya tipis, wasayarillahu. Jadi ada 3 cara ya. Artinya kalau dia ternyata sebelumnya ra imalah, re, maka lafaz Allah pada riwayat As-Susi bisa tebal bisa tipis. Bisa wasayarillahu, bisa wasayarillahu. Dan bacaan satu lagi sama dengan hafaz wasayarallahu. Ini wajah namanya. Wajah. Jadi beberapa cara yang boleh untuk diamalkan. Taib. Nah, untuk pembahasan lam kita tadi sudah jelaskan ada istilah taghlidh. Taghlidh itu artinya tafkhim, sama tebal. Hanya saja kalau berkaitan dengan lam biasanya menggunakan lafaz taghlidh. Sedangkan kalau tafkhim itu lebih umum, bisa jadi huruf isti'la atau semua huruf yang ketika dibaca tebal maka disebutnya tafkhim. Tapi kalau disebut taghlidh sepertinya kayak khusus ke lam, padahal maknanya secara bahasa sama. Berkata Imam Asy-Syatibi dalam Syatibiyah wa qalladha warshun fathha lamin li sadihi aw at-ta'i aw lidha'i qablu tanazzula. Jadi Imam Warsh menebalkan huruf lam. Kapan itu? Yaitu apabila huruf lam sebelumnya terdapat salah satu dari huruf, baik itu shad, ta ataupun dha yang berharakat fathah atau sukun. Contoh, as-salata wa yuqimuna as-salata atau al-lamu. Jadi sebelumnya fathah atau sukun. Sebelumnya salah satu dari 3 huruf. Shad, dha dan ta. Dot tidak. Dot tidak. Kenapa dot tidak masuk? Kenapa dot tidak masuk? Jadi lam fathah sebelumnya shad, dha dan ta. Dot tidak masuk. Kenapa dot tidak masuk? Gampang. Kenapa dot tidak masuk? Gampang. Kenapa? Kenapa kok dot tidak masuk? Dari sananya begitu. Dari sananya begitu. Secara riwayat memang seperti itu. Nah, dot tidak masuk. Hukum alif. Alif adalah huruf terusan. Gampang kan? Jadi kalau sebelumnya tebal, terusin aja tebalnya. Kalau sebelumnya tipis, terusin aja tipisnya. Itu huruf alif. Maka dia bisa tebal, bisa tipis tergantung sebelumnya. Jadi alif itu mengikuti ketebalan atau ketipisan huruf sebelumnya. Ya, seperti as-sira, jangan sampai sira, jangan. Wat-tariq, jangan sampai to-nya tebal, a-nya tipis, enggak bisa. Kemudian waladdallin,
dhalin. Jangan sampai waladhdallin. Salah. Jadi kalau tebal terusin aja tebalnya. Kalau tipis terusin ya tipisnya. Kebalikannya, kalau alif ikut ketebalan atau ketipisan huruf sebelumnya, maka gunnah pada ikhfa hakiki mengikuti ketebalan atau tipisan huruf setelahnya. Min qabli ngikut tebalnya qaf. Anka ikut tipisnya kaf. Nah, ini hanya kebalikannya saja. Kalau alif ikut sebelumnya, kalau gunnah pada ikhfa hakiki ikut setelahnya. Jelas ya? Baik, itu contoh-contohnya untuk bisa latihan sendiri. Masih banyak. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi supaya selesai untuk tebal dan tipis ini. Sekarang kepada tingkat ketebalan huruf isti'la. Kita baca. Wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa li tabaqa aqwa nahwu qala wal 'asa. Dan huruf isti'la, huruf-huruf isti'la tebalkanlah. Berarti kaidahnya semua huruf isti'la dibaca tebal apapun kondisinya. Itu poin pertama. Hanya saja tingkat ketebalannya berbeda-beda. Wakhsusan asalnya ada nun taukid khafifah tapi diubah jadi alif wakhsusa. Jadi asalnya apa? Wakhsusan. Ini ada nun taukid khafifah, nun penguat yang bertanda sukun diubah jadi alif, ya, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Malik, wa abdilanha ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi qifan qifa. Wa khususan wa khususa, dan khususkanlah li tabaqa yang memiliki sifat itbaq. Berarti isti'la hurufnya 7, khusus yang 4 huruf sa dha ta dha lebih aqwa, lebih tebal, lebih kuat. Nahwu qala wal 'asa. Perbandingannya seperti kata qala dan asa. Seperti misalkan qa, ini isti'la saja, tebal doang. Asa, tebal banget karena punya sifat itbaq. Qi, si, qila, sira, sirata. Demikian. Jadi sadata lebih tebal daripada kha. Ini poin pertama. Sekarang kita akan melihat tingkat ketebalan huruf isti'la. Dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari sisi kumpulan sifat-sifatnya. Berdasarkan sifat-sifatnya, maka urutan ketebalan huruf isti'la yang pertama adalah shad. Hafalkan shad. Yang kedua dhad. Yang ketiga apa? Afan, yang pertama ta tadi apa? Kita hafalkan. Yang pertama ta. Yang kedua dhad. Yang ketiga shad. Yang keempat dha. Seret. Ini kan punya sifat idbaq semua ya. Ta, dhad, shad, dha. Berikutnya qaf, ghain, kha. Jadi kalau semua sifat yang dimiliki itu sifat kuat, maka dia paling tebal, yaitu ta. Jadi kenapa ta bisa paling pertama? Karena semua sifat yang dimilikinya sifat kuat. Dhad nomor 2 karena punya satu kelemahan, yaitu rokhawah. Maka nomor 2 dia, rokhawah lemah. Sedangkan shad nomor 3 karena kelemahannya 2, hamas dan rokhawah. Baik. Sedangkan dha nomor 4 meskipun kelemahannya cuma 1, yaitu rokhawah. Dha nomor 4 meskipun kelemahannya cuma 1, yaitu rokhawah. Kenapa? Kenapa nggak kebalik? Dha dulu baru shad. Kenapa shad dulu baru dha? Shad dia lebih tebal daripada dha, lebih kuat daripada dha. Alasannya kenapa? Karena dia punya satu sifat kuat tambahan, yaitu apa? Shafir. Nah, ini sifat kuat. Makanya dia di atasnya dha, dibantu dengan satu sifat kuat. Sedangkan dha tidak punya satu tambahan sifat kuat. Kemudian qaf. Qaf dia kalah dari 4 huruf di atas karena nggak punya idbaq. Jadi karena nggak punya idbaq. Kemudian dia lebih kuat dari ghain karena dia punya sifat
qalqalah. Plus juga dia punya sifat syiddah. Sedangkan ghain rakhawah. Kemudian ghain setelahnya adalah kha. Karena yang dimiliki hanya isti'la saja, sisanya semuanya sifat lemah. Yang kuat hanya isti'la. Sedangkan hamz lemah, rakhawah lemah, infitah lemah. Maka kha itu ketebalannya paling bawah. Kita hafalkan dalilnya. Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi beliau mengatakan wa fakhim isti'la bi tartibin yafi. Silakan. Wa fakhim isti'la bi tartibin yafi. Tib dhaifa sidqin dhalla qul ghayra khafi. Tib dhaifa sidqin dhalla qul ghayra khafi. Baik. Jadi itu urutannya ya. Ini baru sisi yang pertama, yaitu kumpulan sifat-sifatnya. Ada posisi yang kedua adalah berdasarkan harokatnya. Nah, tingkat ketebalan huruf isti'la berdasarkan harokatnya ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama, menurut Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan bahwa huruf isti'la itu berdasarkan harokatnya terdiri dari 5 tingkatan. Kita hafalkan. Fathah setelahnya alif. Fathah setelahnya bukan alif. Dhammah, sukun, kasrah. Jadi sukun ada pada tingkatan tersendiri, yaitu tingkatan keempat. Tidak peduli apakah sebelum sukun ini fathah atau kasrah atau dhammah. Jadi tetap jelas ya. Menurut Al-Imam Ibnul Jazari, sukun punya tingkatan sendiri, yarhamukallah, yaitu tingkatan keempat. Sukun, mau sukun sebelumnya fathah, sukun sebelumnya kasrah, sukun sebelumnya dhammah, tingkatannya sama, keempat. Jelas sampai sini? Coba kita praktekkan. Itu ketebalan berdasarkan pendapat Imam Ibnul Jazari. Jelas ya? Adapun pendapat kedua, yaitu Ibnu Tahan Al-Andalusi, beliau mengatakan tingkat ketebalan huruf isti'la ada 3 berdasarkan harakatnya. Yang pertama, fathah, dhammah, kasrah. Fathah, dhammah, kasrah. Bagaimana kalau huruf isti'lanya sukun? Maka dilihat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, setebal fathah. Kalau sebelumnya dhammah, setebal dhammah. Kalau sebelumnya kasrah, setebal kasrah. Coba kita praktekkan. Kha, kha, tebalnya sama. Kha dengan sama. Kha, khu, ukhu, khi, ikhi, ikhwatun. Kalau kita tarik dua pendapat tadi antara Ibnu Jazari dan Ibnu Tahan, maka kedua pendapat ini beda pada saat mengucapkan ghain sukun sebelumnya kasrah dan kha sukun sebelumnya kasrah. Pengecualian untuk huruf qaf, pengecualian karena punya sifat qalqalah maka dia dibantu. Mau aqo, iqo, uqo sama. Tapi untuk ghain sukun sebelumnya kasrah, kha sukun sebelumnya kasrah, maka berbeda. Standar ketebalannya berbeda. Ini bacaan Imam Ibnul Jazari. Ikhwatun afrigh alaina. Baik, setebal itu. Ikhwatun afrigh alaina. Sedangkan untuk Ibnu Tahan, ikhwatun afrigh alaina. Jelas? Sudah selesai. Tambahan dari Imam Ahmad Al-Mutawalli, kalau ternyata kha sukun sebelumnya adalah kasrah, ini setelahnya ada ra yang tebal seperti ghayra ikhraj, kemudian seperti awikhruju, anikhruj, maka dia ketebalannya nambah. Kenapa? Karena setelahnya ra tebal. Jadi bukan awikhruju tapi awikhruju, anikhruj, ikhraj. Jelas? Ini menurut siapa tadi? Ahmad Al-Mutawalli. Nah, beliau juga mengatakan di sini, semua huruf isti'la itu dibaca tebal
meskipun berada pada tingkatan ketebalan yang paling bawah. Kita hafalkan. Fahiya wa in takun bi adna manzilah. Silakan. Fakhimatun qat'an minal mustafilah. Fala yuqalu innaha raqiqah kadiddiha tilka hiyal haqiqah. Ya, huruf-huruf isti'la meskipun berada pada tingkatan ketebalan paling bawah, maka dia tetap dibaca tebal daripada huruf istifal yang lawannya tadi. Maka jangan sampai dikatakan bahwasanya oh itu dibaca tipis ya. Saat antum baca wa akhi ghishawah mustaqim ikhwatun afrigh alaina, itu dibaca tipis itu ya? Enggak. Jangan dikatakan itu dibaca tipis. Taib, fala yuqalu innaha raqiqah kadiddiha, sebagaimana lawannya itu istifal tilka hiyal haqiqah. Inilah atau itulah hakikat yang sebenarnya. Jelas ya? Jadi tetap walaupun tingkat ketebalannya paling bawah jangan sampai dibilang tipis. Lebih dekat ke tipis iya, tapi tetap tebal istilahnya. Makanya, nah di sini masuk istilah apa tadi? Tafkhim nisbi. Itu untuk khi, ri, ikh dan juga ir. Itu kayaknya tipis itu. Sebenarnya tipis itu. Hanya penamaannya aja dia tebal. Makanya disebut tafkhim nisbi. Hakikatnya tipis tapi tetap dinamakan tebal. Nah, sebagian ulama menamakan dengan tafkhim nisbi ini dikarenakan apa? Terdengarnya tipis. Hanya namanya saja tebal gitu. Hakikatnya tipis dia. Namun sebagian yang lain tidak setuju dengan istilah tafkhim nisbi. Ya sudah, ini tafkhim aja udah. Enggak perlu ada nisbi-nisbian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ana sengaja memang tidak tulis di sini tafkhim nisbi ya. Tetapi itulah tadi penjelasannya bahwa sebagian ulama menamai dengan tafkhim nisbi karena hakikatnya tipis. Memang kalau kita dengar tipis ini kayaknya. Akhi ghishawah mustaqim. Ikhwah afrigh alaina la tuzigh qulubana. Baik. Tapi tetap kita katakan itu tafkhim tebal. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini memberikan tafkhim nisbi ini namanya. Lanjut sedikit lagi. Wa bayyinil itbaq min ahadtu ma' basawta wal khulfu binakhluqukum waqa'. Wa bayyinil itbaq, dan jelaskanlah sifat itbaq. Min ahadtu, pada kata ahadtu. Gampang insyaallah, ini namanya idgham naqis. Masuk ke ta tapi tidak sempurna, menyisakan sifat itbaq. Jadi idgham naqis itu tandanya huruf pertama tidak ada tandanya, huruf kedua tidak bertasydid. Itu idgham naqis. Sekali lagi, idgham naqis tandanya apa? Huruf pertama tidak ada tandanya, huruf keduanya tidak bertasydid. Sedangkan idgham kamil huruf keduanya bertasydid. Ingat ya, yang kamil itu bertasydid. Kamil itu tandanya apa? Bertasydid, huruf keduanya. Semua kasus idgham dalam Al-Qur'an itu kamil, kecuali 2 poin saja yang naqis. Jadi yang naqis hanya 2 poin, yaitu yang menyisakan sifat itbaq pada saat to ketemu dengan ta, to sukun ketemu ta, dan yang menyisakan sifat gunnah, yaitu nun sukun atau tanwin ya ketemu dengan apa? Ya atau waw. Faman ya'mal, masuk ke ya tapi kok ada gunnahnya, padahal ya nggak punya sifat gunnah. Punya siapa ini gunnahnya? Oh, ini punyanya nun. Maka disebut idgham naqis. Masuk ke huruf berikutnya tapi masih bawa-bawa sifat huruf sebelumnya, yaitu gunnah tadi. Jelas ya? Jadi idgham naqis itu hanya 2 saja kasusnya. To ketemu ta, yaitu menyisakan sifat itbaq, dan nun sukun atau tanwin ketemu ya atau waw yang menyisakan sifat gunnah. Apa tandanya? Huruf pertama tidak bertanda, huruf kedua tidak bertasydid.
Ada ahautu, basauta, farradtu, farradtum. Ada 4 itu. Ahautu, basauta, farradtu, farradtum. Ada 4. Antum tambahin lagi nanti di sini. Ahautu, basauta, farradtu. Ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa min qablu ma farradtum fi Yusuf. Nah, ada 4 ya. Baik, kemudian wal khulfu binakhluqukum waqa'. Kemudian terjadi khilaf pada kata nakhluqukum. Khilaf apakah nakhluqukum ini idghamnya kamil atau nakis? Ini nakis atau kamil ini? Maka kita ambil yang kamil. Kenapa? Karena bertasydid. Huruf keduanya bertasydid. Dan alasannya secara teori karena qaf hanya punya sifat isti'la. Tidak sespesial huruf to yang punya sifat itbaq. Jadi tebel doang, bukan to yang tebel banget. Nah, maka masuknya 100%. Makhrajnya, sifatnya masuk, bertasydid. Jadi ada khilaf apakah nakhluqukum itu qaf ketemu kaf itu idghamnya kamil atau nakis. Hanya yang kita ambil adalah yang kamil. Untuk riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah adalah idgham kamil. Hal ini terbukti dengan tanda tasydid pada huruf kaf yang menunjukkan bahwa meleburnya sempurna, idgham kamil. Lanjut. Wahris 'ala sukuni fi ja'alna. An'amta wal maghdubi ma'dalalna. Wahris 'ala sukuni, semangatlah dalam mengucapkan sukun, jelaskan sukun. Masih ada 6 menit ya, kita selesaikan biar enggak tanggung. Dikit lagi ini. Selesaikan pada 1 bait lagi kalau enggak salah. Wa khalisun fitah mahdhuran asa khafashtibahi bi mahdhuran asa wa ra'i syiddatan bi kafin wa bitah. Udah itu. 2 bait lagi insyaallah. Gampang ini. Wahris 'ala sukuni fi ja'alna, intinya sukunnya jelaskan. Coba kita baca. Ja'alna. Kenapa harus dijelaskan? Karena di sini hukumnya izhar. Jangan sampai ja'alna, arsalna. Baik, sering antum dengar arsalna, ja'alna. Nah, ini kurang jelas. Audlanna, lamnya harusnya izhar. Lam sukun pada fi'il di sini baca izhar. Kemudian an'amta, izhar halqi, izhar syafawi. Al-maghdubi, rakhawahnya maghdubi. Kenapa beliau peringatkan di sini? Kadang kita baca dengan G, maghdubi, kadang malah dipantulkan maghdubi. Kadang tidak ada rakhawahnya maghdubi, yang betul maghdubi. Dhalalna. Khalas, selesai. Lanjut. Wa khallis infitaha mahdzuran asa khaufa ishtibahihi bi mahdzuran asa. Afan, khaufa ishtibahihi bi mahdzuran asa. Pendek. Wa khallis infitah, dan murnikan atau jelaskan sifat infitah. Otomatis dibaca tipis. Mahdzura. Caranya start dari makhrajnya. Perhatikan, dzu. Jangan monyong dulu, jangan. Dzu. Mahdzu. Asa. Khususnya pada asallahu. Kadang ketemu tebal, maka sinnya tipiskan. Punya sifat infitah. Karena nanti bisa jadi asa. Asa kalau alifnya bengkok, ini fi'il artinya bermaksiat, membangkang, durhaka. Tapi kalau al-asa tegak itu tongkat, isim itu. Maka bisa berubah maknanya. Khaufa ishtibahihi bi mahdzuran asa, khawatir menyerupai kata mahddzura. Mahddzura artinya apa? Wa ma kana 'ata'u rabbika mahddzura, ay mamnu'a, terhalang. Dan pemberian Rabb pun tidak akan terhalang. Mau dihalangin gimana pun juga akan nyampe juga kepada yang berhak. Adapun mahdzura artinya adalah dihindari, ya harus dijauhi.
dihindari atau inna adzab rabbika kana mahdhura, harusnya dihindari, dijauhi. Maksudnya jangan sampai menyebabkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Asa artinya semoga, sedangkan asa artinya bermaksiat atau durhaka. Baik. Mafhum? Lanjut yang terakhir, wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Wara'i, dan jagalah, jelaskanlah, syiddatan, sifat syiddah, bikafin wabita, pada huruf kaf dan huruf ta, seperti kata syirkikum. Coba sama-sama, syirkikum, tatawaffa fitnata. Ini aliful itlaq, alif tambahan karena sebelumnya fathah. Sudah selesai, alhamdulillah. Nanti kita akan lanjutkan sore bab pertemuan dua huruf. Wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim ka khurrabbi wa balla wa abin fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Insyaallah kita nanti akan jelaskan bab pertemuan dua huruf dan dhad serta dha, bab dhadi wa dha. Baru besok pagi kita masuk kepada hukum nun sukun dan tanwin, mim sukun, nun tasydid, mim tasydid, hukum mad, kemudian waqaf ibtida, kemudian maqtu' mausul, kemudian ta' ta'nits, kemudian hamzah wasl, kemudian rom dan ismam, kemudian selesai. Tambahannya paling nanti di ayat-ayat gharibah. Cepat nanti insyaallah ayat gharibah. Pada saat waqaf kita nanti masuk kepada kaidah berhenti pada kata kalla dan bala. Kita akan jelaskan secara ringkas saja itu. Ahsan yang antum hafalkan hanya 13 bait, ya, 13 bait, tapi itu kunci. Nah, antum kalau hafalkan, paham, sudah itu sebagai kunci. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.